Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah hiruk-pikuk pasar Madinah, di mana pedagang berteriak memuji dagangannya dan aroma rempah mengudara, terdapat sudut gelap yang meresap dengan kisah kelam. Di sini dalam kemewahan palsu yang dibangun di atas penderitaan Musaikah, budak perempuan milik Abdullah bin Ubay bin Salul menjalani hari-harinya dalam keputusasaan. Di bawah naungan tuannya yang keji, ia adalah permata yang dipaksa berlumpuran lendir. Seorang wanita yang kepahenolan fisiknya dijadikan alat transaksi oleh mereka yang jiwanya sudah lama mati. Kota yang bercahaya dengan lampu-lampu pelita dan seruan azan yang menggema ini juga menyimpan bayang-bayang jahiliyah, di mana wanita seperti Musaikah masih terbelenggu dalam rantai tradisi yang hina, dipaksa menjual kehormatan demi uang dan kesenangan tuannya. Hari itu Madinah tenggelam dalam cahaya matahari yang terik, dan Musaikah merasakan panasnya bukan hanya di kulitnya, tetapi juga dalam hatinya. Pasar yang ramai dengan tawar-menawar itu baginya adalah area penjara terbuka. Dari kejauhan dia bisa melihat Abdullah bin Ubay tuannya tengah tertawa lebar sambil menghitung dinar-dinar yang diperoleh dari kerja paksa yang ia tumpahkan. Musaikah menggigit bibirnya, menahan luka dalam yang tak terlihat oleh mata telanjang. Sebuah bisikan kebebasan menyelinap di telinganya ketika dia menyaksikan wanita-wanita berkerudung lewat. Mata mereka penuh dengan rasa hormat diri dan martabat yang tidak pernah ia rasakan. Dekat tenda tempat dia sering dipajang, Musaikah mendengar percakapan antara dua wanita yang baru saja melintas. "Maha suci Allah," ucap seorang wanita, suaranya lembut namun tegas. "Tak ada seorang pun yang berhak memperdagangkan kehormatan manusia lainnya. Rasulullah mengajarkan kita bahwa setiap jiwa adalah bebas dan sama di hadapan Allah." Wanita lain mengangguk, matanya berkaca-kaca. Sungguh, jika hanya bisa mencapai telinga-telinga yang tertutup oleh dunia ini, betapa banyak hati yang akan terbebas dari belenggu. Musaikah merasa detak jantungnya berdekuk dengan kencang. Apakah mungkin ada harapan bagi dirinya? Dengan keberanian yang tiba-tiba memenuhi dadanya, dia mendekati wanita-wanita itu. Dan kedua wanita tersebut menoleh dengan tatapan terkejut. Hamba mendengar kata-kata kalian. Bisakah hamba juga meraih kebebasan itu?" Suara Musaikah bergetar namun matanya bersinar dengan titik-titik harapan. Wanita pertama menatapnya dengan kasih, memahami keadaan Musaikah hanya dengan satu pandangan. "Oh adikku, Islam mengajarkan kita bahwa setiap jiwa berhak atas kehormatan dan martabatnya. Berbicaralah dengan Rasulullah. Dia tidak akan membiarkan ketidakadilan terjadi." Abdullah bin Ubay yang memperhatikan dari jauh berjalan mendekat dengan wajah yang mengeras. "Musaikah, kembali ke tempatmu," raungnya dengan suara penuh otoritas yang biasa tak tertandingi. Musaikah menelan rasa takutnya, membalas tatapan tuannya, sebuah tindakan yang belum pernah dia beranikan sebelumnya. "Tidak tuan, hamba ingin berbicara dengan Rasulullah. Hamba tidak ingin ini lagi. Hamba tidak ingin menjadi alat penderitaan." Tiba-tiba pasar menjadi hening. Suara tawar-menawar seakan terhenti oleh beratnya pengakuan Musaikah. "Kau pikir kau bisa berbicara dengan Rasulullah begitu saja?" kata Abdullah. Cengkeramannya pada tangan Musaikah semakin mengencang. "Kau tidak lebih dari harta milikku." Seorang laki-laki dari kerumunan berkata dengan suara yang tenang namun mengandung kekuatan. "Tuhan, tidak ada yang memiliki jiwa selain penciptanya. Jika dia memilih untuk berbicara dengan Rasulullah, siapakah kita untuk menghalanginya?" Pandangan semua orang kini tertuju pada Musaikah dan Abdullah. Udara dipenuhi dengan ketegangan dan harapan.
Hari itu takdir Musaika berada di ujung tanduk dan langkah berikutnya akan menentukan. Tidak hanya nasibnya, tapi juga nilai-nilai yang akan Madinah pegang. Malam telah merangkak masuk, menyalakan bintang-bintang dan bisikan angin dingin di kota Madinah. Namun bagi Musaika dan para budak wanita lainnya, malam ini adalah perpanjangan dari mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Cahaya lampu dari dalam rumah Abdullah bin Ubay menerangi jalanan gelap, dan dari dalam terdengar gelap tawa tamu-tamu yang tak sabar menikmati hiburan malam ini. Abdullah bin Ubay duduk di sudut ruangan. Senyuman serakah terpampang di wajahnya saat ia menghitung dinar demi dinar. Malam ini akan sangat menguntungkan, gumamnya puas. Di sisi lain, ruangan Musaika dan para budak wanita lainnya berdiri dengan pasrah. Mata mereka layu, namun di keheningan mereka berbagi kekuatan yang tak terucapkan. Mereka adalah korban yang terikat oleh takdir kelam. Namun di dada mereka masih menyala api kejam keberanian. Seorang tamu mabuk mendekati Musaika. Tatapannya serakah. "Hai cantik, kau yang tadi siang itu kan?" Ucapnya dengan logat yang terantuk oleh anggur. "Kulihat ada mata pemberontakan dalam dirimu. Bagus, aku suka itu. Dan aku sangat ingin menikmati pemberontakanmu yang memuaskan." Musaika mundur selangkah, mengumpulkan seluruh keberaniannya. "Aku bukan mainan, aku manusia," katanya tegas, namun suaranya nyaris tidak lebih dari bisikan. Tamu itu tertawa keras. "Semua di sini adalah milik Abdullah. Kalian semua mainan di tangan kami, karena kami sudah membayar." Abdullah mendekat, menampar Musaika dengan kejam. "Beraninya kau, tidak ada yang berubah, hanya karena kau mengemis kepada siapapun. Tubuhmu ini akan sangat berguna jika dimanfaatkan." Musaika merasakan jiwa dan tubuhnya bergetar dengan jijik. "Tuan, apa yang kita lakukan ini salah di mata Allah," kata Musaika dengan berani. Suaranya nyaris berbisik. Abdullah tertawa keras, tatapannya sinis. "Apa perlu Allah dengan urusan dunia seperti ini? Ini soal uang, Musaika, dan kau akan baik-baik saja selama menghabiskan uang untukku." Para budak lain menundukkan kepala, menghindari kontroversi yang mungkin memperburuk keadaan mereka. "Tuan, hamba tidak akan melakukannya lagi. Hamba tidak bisa," kata Musaika berbisik keras. Tangannya gemetar namun semangatnya tak tergoyahkan. "Tidak bisa," kata Abdullah mendekatinya. Suaranya rendah dan mencekam. "Kau akan lakukan apa yang aku suruh, atau kau akan merasakan apa artinya menjadi bawahan yang tak tahu diri. Siapkan dirimu, atau aku akan membuat sisa hidupmu lebih buruk dari kematian." Para budak wanita lainnya menundukkan kepala, menahan air mata dan amarah. Mereka telah kehilangan segalanya, bahkan suara mereka untuk berteriak. Tengah malam ketika semua telah tenang dan tamu-tamu mabuk dalam lelapnya, Musaika merangkak keluar dari ruangan tempat ia ditahan. Jantungnya berdegup dengan kencang. Setiap langkahnya diatur dengan hati-hati untuk menghindari papan kayu yang mungkin berderit. Dia melewati ruangan tempat Abdullah tertidur. Dada pria itu naik turun secara teratur. Dalam mimpi yang jauh dari realita kejam yang ia ciptakan, Musaika mencapai pintu depan. Tangan gemetarnya menyentuh kenop pintu, dan dengan nafas yang ditahan, ia mendorongnya perlahan. Pintu itu membuka tanpa suara, dan semilir angin malah menyambutnya dengan langkah yang ringan namun penuh tekad. Musaika melarikan diri ke dalam kegelapan, menjauh dari neraka yang selama ini menyekapnya. Pada saat fajar menyingsing, Musaika telah lenyap dari pandangan. Namun jejak langkahnya meninggalkan janji-janji akan pagi baru yang membawa harapan dan pertemuan yang akan mengubah segalanya. Di saat fajar baru meratas kegelapan, Rasulullah sedang bersujud dalam sembahyang subuhnya ketika keheningan pagi tiba-tiba terisi dengan kehadiran yang lembut namun penuh wibawa. Malaikat Jibril utusan ilahi turun membawa wahyu yang akan meneguhkan hati banyak orang yang teraniaya.
Nabi Muhammad merasakan kehadiran Jibril tanpa harus membuka matanya. Suatu keheningan yang mendalam menyertai kedatangan malaikat pembawa pesan. Ketika beliau mengangkat kepalanya, suara Jibril mengalun lembut namun pasti membacakan ayat-ayat suci yang baru diturunkan. Wahai Nabi, apabila datang kepadamu para mukminah untuk berbaiat kepadamu, bahwa mereka tidak menyekutukan Allah dengan suatu pun, mereka tidak mencuri, mereka tidak berzina, mereka tidak membunuh anak-anak, mereka tidak melakukan kebohongan yang mereka rekayasa sendiri, dan mereka tidak memaksiatmu dalam kebaikan, maka terimalah baiat mereka dan memohonlah ampunan dari Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 12. Ketika Rasulullah bangkit dari sajadahnya, wajahnya dipancarkan kebijaksanaan dan rasa syukur. Ia mengerti bahwa setiap kata yang dibawa Jibril adalah petunjuk dan perlindungan bagi umatnya, khususnya bagi wanita-wanita yang dilanda kesusahan seperti Musaikah. Pada saat hampir bersamaan, langkah-langkah cepat dan tak teratur terdengar mendekat. Seorang wanita muda berpakaian compang-camping dan wajah yang pucat namun penuh tekad tiba-tiba di hadapan Rasulullah. Itu adalah Musaikah yang telah melarikan diri dari cengkeraman Abdullah bin Ubay. Nafasnya terengah-engah dan matanya memandang Rasulullah dengan campuran takut dan harapan. Rasulullah menyambutnya dengan sabar dan empati. Musaikah, Allah telah mendengar doamu, ujar beliau mengulurkan tangan dengan penuh kasih sayang. Musaikah dengan kaki yang gemetar dan air mata yang diambang kelopak mata meraih tangan yang ditawarkan itu. Ya Rasulullah, aku datang memohon perlindungan dan permohonan untuk berbaiat atas nama kehormatan dan keimanan yang baru kudapatkan. Rasulullah dengan lembut namun dengan kekuatan yang menyembuhkan menegaskan Musaikah. Engkau berada di bawah lindungan Allah dan Rasul-Nya. Sekarang Islam telah menghapus kejahatan yang ingin merenggut kehormatanmu. Beristirahatlah dan ketahuilah bahwa engkau sekarang bebas dan terhormat di mata Allah dan di mata semua mukmin. Musaikah yang kini merasakan berat beban dunia terangkat dari pundaknya, bersujud dalam rasa syukur yang tak terkira. Tahu bahwa hidupnya kini telah berubah selamanya. Langit Madinah bersaksi atas keadilan yang hendak terlaksana. Matahari tengah naik ke puncak langit ketika Rasulullah dengan langkah tenang namun tegas mendatangi Abdullah bin Ubay yang sedang duduk di antara kaumnya, berpura-pura tenggelam dalam urusan dagang. Musaikah berdiri di sisi Rasulullah. Mata yang semula meredup karena ketakutan kini berbinar dengan semangat baru. Abdullah bin Ubay yang mendengar kedatangan mereka segera mengubah raut mukanya menjadi sebuah topeng kepura-puraan. Iya Abdullah, engkau tahu mengapa kami di sini, ucap Rasulullah dengan suara yang tenang namun mengandung otoritas yang tidak bisa ditolak. Abdullah bin Ubay memandang dengan tatapan bercemooh. Ya Muhammad, kau datang membawa wanita ini kembali. Biarlah dia menghasilkan kekayaan dengan keindahan yang dianugerahkan padanya. Rasulullah tidak bergeming. Wajahnya tetap tenang seakan tidak berpengaruh ejekan tersebut. Wahai Abdullah, beliau berkata dengan wajah penuh kebijaksanaan. Dengarkan firman Allah yang telah diturunkan untuk mereka yang dalam keadaan seperti Musaikah. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran jika mereka menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Sungguh kami benar-benar telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat An-Nur ayat 33-34. Rasulullah menatap Abdullah bin Ubay langsung ke matanya, dan di dalamnya Abdullah bisa melihat cerminan dari kebusukan hatinya sendiri. Namun dengan kepongahan yang terpelihara, Abdullah bin Ubay hanya tertawa. Muhammad, kau mungkin memikat hati para pengikutmu dengan kata-kata manis. Tetapi aku adalah pemiliknya.
dan dia akan mengikut perintahku," ujarnya dengan nada merendahkan. Tetapi Rasulullah tidak berpancing. "Tidak Abdullah, engkau tidak memiliki kuasa atasnya lagi. Musaikah kini bebas dan tidak akan ada lagi pemaksaan atas dirinya atau perempuan manapun untuk mengikuti kehendak rendah semacam itu. Islam telah membebaskan mereka dari belenggu seperti yang engkau pasang sekitar mereka." Beberapa penduduk Madinah yang menyaksikan pertemuan ini mulai berbisik-bisik dan dalam hati kecil mereka, kebenaran yang dibawa Rasulullah mulai menyentuh mereka, melunakkan hati yang keras dan menyulup api keadilan di jiwa yang telah lama dibekap ketakutan. Abdullah bin Ubay melihat perubahan dalam tatapan orang-orang sekitarnya, menderetakkan gigi dalam frustasi. Kekuatan yang biasa dia miliki untuk memanipulasi dan menaklukkan kini terkikis oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Kekuatan wahyu Allah yang tak terbantahkan dengan kontroversi ini. Madinah menyaksikan lagi bagaimana kebenaran ilahi menang atas kemunafikan manusia. Dan Musaikah, wanita yang hampir terlupakan oleh masyarakatnya, menjadi lambang dari keadilan dan kasih sayang yang dibawa oleh Islam. Tahun-tahun bergulir, layaknya butiran pasir di padang pasir yang meluas, membawa kisah-kisah dari masalah sementara, mengukir kisah-kisah baru di batu-batu zaman. Abdullah bin Ubay yang dulu berdiri tegak menantang ajaran Rasulullah dengan hati yang penuh munafik, kini berbaring lemah tak berdaya. Nyawanya bergantung pada hembusan nafas yang terputus-putus. Rumahnya yang biasanya ramai dengan rencana yang konspirasi, kini hanya diisi bisikan doa dan rintihan sakaratul maut. Anaknya Abdullah yang tengah berdiri di sampingnya dengan mata yang berlinang air mata. Seorang anak yang soleh, terbebani oleh nama ayah yang telah menorehkan ajaran hitam dalam lembaran kehidupan Madinah. Dengan langkah yang berat, anaknya berangkat mencari Rasulullah, membawa harapan terakhir ayahnya dan dengan kasih sayang yang tak terukir. Rasulullah datang ke rumah Abdullah bin Ubay membawa jubah yang telah menyentuh kulit dan jiwa banyak mukmin. "Ya Muhammad," kata Abdullah bin Ubay dengan suara yang serak, "aku merasakan ajalku tiba. Ingin sekali aku kini memakai jubah yang bisa engkau pakai." Di sisi Rasulullah, Umar bin Khattab memerah. Kemerahan dan rasa keadilan di hatinya menolak untuk memberi kehormatan kepada orang yang pernah menjadi duri dalam umat. Namun Rasulullah menenangkan Umar dengan isyarat tangan yang lembut, seraya menyerahkan jubahnya kepada Abdullah bin Ubay. Kemudian saat nyawa Abdullah bin Ubay beranjak dari dunia fana, Rasulullah berdiri sebagai imam di sholat jenazahnya. Umar bin Khattab yang tidak dapat menyembunyikan keheranannya mencoba mengungkapkan penolakannya. "Wahai Rasulullah, mengapa engkau mensolatkan seorang munafik?" tanya Umar dengan hati yang bergejolak. Rasulullah hanya tersenyum lebar. "Wahai Umar, aku diberi pilihan dan aku memilih untuk mengampuni. Bukankah Allah berfirman, jika aku memohonkan ampun untuk mereka dari 70 kali, maka Allah akan mengampuni. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dengan demikian terkuburlah Abdullah bin Ubay, laki-laki yang telah mempergunakan kedudukannya untuk menyebarkan kebencian dan munafik dalam lipatan sejarah sebagai saksi bisu atas kedermawanan dan kemurahan hati Rasulullah. Dan di penghujung hari, ketika matahari terbenam di ufuk Madinah, orang-orang menyaksikan bukan hanya akhir dari seorang munafik, tetapi juga pelajaran yang akan diingat sampai akhir zaman, bahwa keadilan dan kasih sayang harus selalu menjadi tonggak dalam menegakkan masyarakat yang beradab, dan bahwa akhir kehidupan seseorang adalah saat terakhir bagi Allah untuk menentukan nasibnya. Seiring dengan pemakaman Abdullah bin Ubay, Musaikah dan mereka yang pernah menderita karena kejahatannya menemukan kedamaian, mengetahui bahwa kezaliman akhirnya telah berakhir, dan bahwa masa depan mereka kini ada di tangan yang lebih adil, yakni di tangan Allah, pemberi keadilan yang sejati. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya.
Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.